ada kehidupan setelah kematian. Saya ulang, ada kehidupan setelah kematian. Nah, hanya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan pedoman komprehensif yang paling lengkap tentang bimbingan kehidupan dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat. Jadi dari saat kita hidup dan kehidupan pasca kematian itu hanya ditemukan di Al-Quran. Detailnya di hadis. Kalau tidak percaya, silahkan Anda boleh mencari satu bacaan manapun, satu kitab manapun yang memberikan petunjuk beraktivitas lengkap dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari persoalan dunia sampai ke alam kuburnya, sampai ke akhiratnya. Gak akan ditemukan. Karena itulah penting menghadirkan Al-Quran dalam bimbingan aktivitas hidup kita, supaya seluruh kebahagiaan dan kesuksesan yang kita dambakan itu hadir di semua tempat yang kita pijak. Sekarang kita ada di dunia, sifatnya. Tempatnya al-ard. Selesai dari sini, ya, ada batas nih, batasnya disebut dengan ajal namanya. Ini batas kehidupannya. Dalilnya Quran, surah ke-7 contohnya, ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Semua yang berkehidupan, pakai umat langsung, gak 1-2 orang. Semua yang berkehidupan di dunia itu punya batas waktu. Gak ada yang abadi. Saya ulangi, tidak ada yang abadi. Semua punya batasnya dan akan meninggalkan tempat ini. Karena itulah setelah tiba batasnya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tak bisa ditawar apakah diundur ataupun ingin dimajukan. Jadi percobaan bunuh diri pun, na'udzubillahi min dzalik, jangan pernah dilakukan. Sebab sia-sia, kalau belum datang ajal gak akan meninggal. Minum obat nyamuk sebaskom, harap-harap pengen meninggal misalnya. Kalau belum tiba ajal gak akan meninggal. Alih-alih demikian, lebih baik belajar mengentaskan persoalannya. Bukan meratapinya. Islam itu datang dengan bimbingan. Ketika ada masalah, ini jalannya. Ketika gelisah, ini solusinya. Orang yang tidak mendapati itu gelisah jiwanya, maka dengan kegelisahan itu hampa. Yang hadir hanya kepedihan saja. Nah, saat ditinggalkan ini, bahkan lisan kita pun sudah mengatakan telah meninggal dunia. Ya kan? Di lisan kita tuh, bahkan diumumkan kan? Baik, telah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia ini meninggalkan dunia kemana? Kemana kalau meninggal dunia itu? Dari mana antum tahu? Semua boleh berteori tentang dunia. Karena berbagi pengalaman, orang yang hidup supaya abadi idenya itu dia menulis kan? Dia mengajarkan, tapi kan itu pengalamannya saja. Siapa yang pernah meninggalkan dunia, balik lagi ke dunia sehingga bisa menulis kisah tentang perjalanan pasca dunia? Gak ada. Karena manusia terbatas di sini, yang bisa memberikan informasi yang paling valid itu yang pencipta segalanya. Karena itulah kalau ada keterangan di kitab manapun yang menerangkan detil kehidupan pasca dunia, itu menunjukkan bahwa kitab itu bukan karya manusia. Kitab itu pasti berisi informasi dari penciptanya. Ini yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Karena cuma di Quran ditemukan informasi itu. Setelah itu kemana? Bagaimana cara pulangnya? Dan kalau kita mau riset, semua yang meninggal itu persis seperti sama yang disampaikan Quran. Baik yang tenang husnul khatimah, ataupun yang gelisah yang su'ul khatimah. Ciri-cirinya persis sama. Ya. Dan diterangkan detailnya setelah itu bagaimana. Nah inilah yang kita terangkan untuk menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di alam Quran, dan sekaligus menetapkan kebenaran Islam sebagai agama. Ya, makanya sebagai muslim itu mesti belajar ini untuk menguatkan iman. Dan bisa menjelaskan kalau ada yang bertanya. Jelas ya? Ini gambarannya. Setelah di dunia kemana? Ke kubur ya. Baik, tahu dari mana kubur? Tadi lewat. Itu tadi saya sampaikan ke pendamping, saya lihat Masya Allah ya. Itu perbedaan taman tuh tipis sekali. Taman dunia dan taman kuburan. Yang olahraga itu kan berolahraga tuh di samping saya lihat. Ada yang lari, ada yang senyum tertawa. Sampingnya kuburan. Ya kan? Saya tuh tadi berpikir dari sekian orang yang berolahraga di situ, itu punya kesadaran gak bahwa dia akan di situ? Ada taman lagi.
Nah, nggak sampai di situ. Ada lagi nanti setelah di sini pindah ke alam yang sifatnya akhir, abadi. Nggak ada lagi alam setelah itu. Ya, akhir itu puncak sesuatu. Kalau ditambah tak ujungnya jadi akhirat, artinya puncak betul, batasnya di situ nggak ada lagi setelah itu. Maka kalau di sini ada dunia, di sini ada apa? Akhirat. Akhirat. Kenapa ada tak di ujungnya? Untuk menunjukkan ini yang habis terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Siapa yang bisa menjelaskan informasi yang ada di sini? Di sini pun sudah kesulitan. Maka Al-Quran datang membawa pedoman untuk memberikan bimbingan kepada kita supaya mendapatkan persiapan, pencerahan, kebahagiaan dan kesuksesan di tempat yang sedang kita pijak, mempersiapkan ke tempat yang akan kita naungi setelah meninggalkan dunia, plus memberikan bekal pengetahuan untuk persiapan ke tempat akhir yang menjadi tujuan. Jelas di sini? Nah, pembahasan kita sekarang adalah masuk ke sini. Ini yang banyak diperdebatkan saat surat An-Naba itu diturunkan. Karena sebagian merasakan dan menyimpulkan hidup itu hanya di sini. Mumpung masih di sini, nikmati kehidupan karena tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka Quran menjelaskan, datang dengan keterangan. Amma yatasa'adun anin naba'i azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla thumma kalla. Nah, sampai 5 ayat ini muncullah keterangan-keterangan yang terkait kehidupan pasca kematian. Itu yang coba kita akan bahas saat ini sehingga melengkapi poin nomor 1 dari intisari surah An-Naba dari 5 yang akan kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca wafat, meninggalkan dunia. Alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya menginap di dekat sini karena masih ada kegiatan sampai malam. Tadi sebelum berangkat saya sempat mengeluarkan ayat-ayat, sempat nulis saya dan alhamdulillah sudah saya bawa. Jadi kita bisa urai dengan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan pasca kematian digambarkan di dalam Al-Quran dengan 2 kata. 1, ada yang disebut dengan kubur. Kata ini dan turunannya disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Ya, saya sudah tuliskan ini tadi sebelum berangkat, nanti kita bacakan. Kedua, ada yang disebut dengan barzakh. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Sudah? Bila disebutkan dengan kubur, itu yang dimaksudkan adalah tempat atau alamnya. Jelas? Tempat atau alamnya. Bila disebutkan dengan barzakh, itu adalah pemisahnya dengan alam yang lain. Jadi kalau kita mendapati kata barzakh, maka yang dimaksud adalah dinding pemisahnya. Baik itu dengan dunia yang sebelumnya, ataupun dengan akhirat yang setelahnya. Pelan-pelan. Yuk, sekarang kita mulai dulu sebelum ke sana dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan, mengalami kematian. Maut. Maut. Saya ingin tunjukkan betapa detailnya Quran berikan informasi kepada kita. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin. Nah, nafas ini sumber kehidupannya. Jadi ruh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya disebut dengan nafas. Ya. Dari mana taunya? Kita tempatkan dulu misalnya dengan ayat supaya jelas. 1 Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi
Jelas? Jadi saat dicipta itu terjadi proses fisikal dulu. Rinciannya di Al-Arba'in nanti, nomor hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Jadi proses pertama kurang lebih selama 4 bulan itu, ya 40 hari pertama penyatuan antara spermatozoa dengan ovum berproses, 40 hari kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim berproses, 40 hari ketiga mudghah berbentuk daging keratan. Jadi 40 kali 3 120 hari, 4 bulan pertama itu proses fisikal. Setelah itu, ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Ini dia tafsir dari sini. Baru ditiupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu, seorang ibu yang sedang mengandung, pas usia 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan ke dalam janin yang dikandung. Nah, saat roh masuk ke dalam fisik itu berubah namanya menjadi nafas. Ya. Jadi kalau di ayat tadi, ya, fa idza sawaituhu ya, fa idza sawaituhu, ini sawa. Bila sempurna fisiknya itu telah dicipta, usia 4 bulan maksudnya proses penciptaan itu berlangsung, maka wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Dari mana taunya roh saat masuk ke dalam fisik itu menjadi nafas? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi nafas. Dan ketika fisik sempurna itu tercipta dalam arti proses sampai 4 bulan itu, ya, maka dalam 4 bulan itu tercipta dari rangkaian proses tadi, sawwa, oleh Quran disebut sawwa, masuk rohnya, jadilah nafas disebutnya. Maka dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bernafas. Kapan tanda kehidupan itu bisa didapati? Kalau kita bisa merasakan detak nafasnya. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Kenapa namanya berubah? Roh dengan nafas itu. Sama-sama roh, tapi ketika masuk, kenapa disebut nafas? Karena nanti saat masuk dengan sebelum masuk, keadaannya berbeda. Saat masuk itu bersih. Belum ada amal, belum ada apa-apa. Saat sudah menyatu, bergerak dengan fisik, beraktivitas, di situ membentuk amal. Ya, sudah ada amalnya. Makanya saat masuk dengan pulang beda. Pulang kan belum, datang kan belum ada amal. Baru ditiupkan, baru masuk. Nah, setelah masuk kan terbimbing kita. Dilahirkan, beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah. Apa yang dilihat? Itu kan amal. Kalau yang baik dituliskan pahala, yang salah jadi dosa kalau tidak ditobati. Makanya ketika nanti rohnya kembali, maka dia punya bekal dari sesuatu yang telah dikerjakan tadi. Ya, itulah sebabnya kenapa namanya berubah dari roh menjadi nafas, karena saat menjadi nafas, dia beraktivitas atau memulai misi hidupnya untuk mengumpulkan amal-amal sebelum dia pulang. Nah, saat pulang, saat dicabut, yang disebut nafasnya bukan rohnya. Kenapa? Karena saat masuk dengan keluar beda. Saat masuk belum ada amal, saat pulang dia pulang membawa amalan. Karena itulah saat disebutkan di Quran surah ketiga, ini agak berat, butuh fokus. Ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul. Nah, kenapa bukan kullu rohin? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa yang dibawa saat pulang itu amalnya, bukan perangkatnya. Itu poinnya. Jadi pastikan saat pulang bawa amal yang benar. Makanya Nabi mendetilkan, orang ngantar ke alam kubur pun dengan jenazah itu kalau sudah masuk keranda ya. Kalau dia meninggal itu mayit namanya. Sudah dibersihkan, disolatkan, masuk ke keranda, jenazah namanya diangkat. Nah, orang yang ngantar jenazah pun sampai ke alam kubur itu, apa yang dibawa oleh mayit itu saat masuk ke kubur, itu semua tinggal. Amalnya, yang lain pergi. Semua tinggal, apanya? Amalnya. Yang lain pergi. Coba yang antum kumpulkan tuh, harta benda. Mobil ikut gak? Gak. Pakaian ini, handphone ikut gak? Tidak. Ya. Suami meninggal, istri ikut. Tuh, udah jawab sendiri. Enggak. Istri meninggal, suami ikut. Tuh, makin kencang. Enggak. Ya kan? Baik, artinya apa? Yang mengantar saja pulang lagi. Yang ikut apanya? Nah, kalau sudah sadar amalnya yang ikut, maka siapkan amalnya supaya bisa ikut dengan baik. Karena itulah ketika disebutkan kata nafas, mengingatkan kepada kita, sebelum meninggal, udah punya amal belum? Coba kalau ditanya sekarang, udah punya amal belum? Sudah tahu belum? Masih nggak serius juga.
Jelas ya? Ini gambaran pertamanya. Karena itulah dalam Islam diajarkan bagaimana beraktivitas di dunia yang melahirkan kenyamanan, saat bersamaan cari bekal supaya saat meninggalkan dunia nyaman juga. Baik, ini bagian pertama. Sebelum kita bicara tentang kubur, alamnya, tempatnya, barzakh pemisahnya, sebelum sampai ke sini bicara dulu persiapannya. Jelas? Baik. Tenang, pelan-pelan. Tenang. Baik kan? Pelan-pelan. Nafas akan kedatangan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kedatangan maut. Ini batasnya disebut ajal. Kalau sudah sampai di ajal ini, maut tiba. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Quran lagi. Kita pakai Quran aja, nggak usah ngarang ya. Kan kita kembalikan ke Quran tadi. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Viralkan Muhammad SAW, sampaikan pada umatmu semuanya, telah ditugaskan satu malaikat membawa maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Khusus satu malaikat tugasnya membawa maut saja. Jelas? Itu yang sering kita kenal dengan malaikat apa? Israel, ya kan? Israel. Yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah. Nggak lihat-lihat. Pokoknya tiba waktu, ambil. Nggak bisa nawar. Ya, ada dulu Rasul yang dekatnya. Jadi Rasul di bumi itu punya teman Rasul dari langit. Rasul dari langit itu maksudnya malaikat. Ada Rasul yang temannya itu malaikat maut. Contoh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Itu sahabat dari malaikatnya, malaikat maut. Tapi apakah ketika tiba ajalnya diberikan diskon? Tidak. Tiba ajal selesai. Ya, tiba ajal selesai. Jadi kalau sudah tampak dan tiba ajalnya, maka tiba malakul maut, selesai urusannya. Tinggal pertanyaannya ketika tiba ini bakal cukup atau tidak. Jelas. Nah, sebelum sampai ke fase ini, ajal tiba, maut tiba, maka orang-orang yang masih mendapati nafas sebelum tibanya maut disebut mayyit namanya. Mayyitun, mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pasti akan wafat. Jadi seorang nabi pun wafat. Apalagi kita yang bukan nabi, wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semuanya itu akan wafat juga. Jadi orang hidup yang belum wafat disebut apa namanya? Mayyit, calon mayit. Akan meninggal. Jadi jangan takut dengan kematian. Karena ditakutin pun percuma, meninggal juga. Gerbang pemisahnya kan kematian. Ya, karena itu orang beriman gak takut meninggal. Yang takut meninggal itu cuma satu aja. Yang tidak punya bekal. Itu aja. Kan rumusnya gampang, kata Quran, kullu nafsin. Kalau nafas itu artinya pulang bawa bekal. Kalau bekalnya benar gak akan takut. Takut itu artinya apa? Kurang bekal. Takut itu artinya apa? Salah bekal. Takut itu artinya apa? Gak punya bekal. Dan biasanya orang yang gak punya bekal itu sulit pulang. Kan mudik kemarin begitu kan? Kalau gak ada bekal gak pulang kan? Ya, ditarik pulang pun susah kan? Baik. Nah sebaliknya orang yang punya bekal itu menyiapkan dirinya untuk pulang. Karena itulah jadilah mayit yang benar. Cari bekal sebaik-baiknya untuk apa? Pulang. Nanti kita pelajari. Kita urutkan dulu satu-satu supaya detil. Jadi kita temukan mayit. Ini masih ada nafasnya. Lalu datang maut. Lihat katanya. Derivasi katanya. Mayit datang maut. Ini ada tasdidnya. Gambaran dari nafas. Datang malakul maut. Mengambil nafasnya, datang malak, mengambil nafasnya lewat maut. Kalau diambil, berubah namanya dari mayyit, jadi mayit namanya. Tasdidnya hilang. Mayitun. Lihat, ini ilmunya mahal, karena tidak mudah mendapatkan kitabnya. Nah, saya meneliti, karena saya fokus meneliti di kajian kebahasaannya. Saya mengambil jurusan formal di bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Karena kecintaan pada Quran. Nah ini tidak mudah mendapatkan ini. Jadi ini bukan ilmu otak-atik. Ini kalau sudah diambil nafasnya, meninggal, datang maut, ini jadi hilang tasdidnya jadi sukun begini.
Maitun. Coba baca yang ini. Mayyitun, yang ini. Tuh. Perhatikan baik-baik. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Ini mahal sekali ilmunya. Kenapa tasdidnya hilang diganti dengan sukun? Sukun itu artinya apa? Mati. Ya kan? Bukan hanya mati. Kalau ada sukun kan dimatikan kan? Bukan hanya mati. Sukun itu seakar dengan kata sakinah, artinya tenang. Usahakan kalau wafat, kalau meninggal, kalau mati, usahakan wafatnya tenang. Tidak mungkin orang tenang itu kecuali punya amal yang baik. Nah, amal yang baik itu dilahirkan lewat apa? Dari ketaatan, dari bekal yang dikumpulkan. Nah, ketenangan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan, bahasa Arabnya disebut dengan tuma'ninah. Dari itma'anna yatma'innu. Bukankah saat sholat ada tuma'ninah? Ruku' tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna raki'ah. Sujud tuma'ninah kan? Hatta tatma'inna sajidah. Apa yang dimaksud tuma'ninah di sana? Merasakan kenikmatan dalam ibadah sehingga meresap ke dalam jiwa. Pancarannya dalam aktivitas. Nah, kalau banyak dikerjakan sifat ini memberikan pengaruh ke nafas. Nafas kalau banyak diisi tuma'ninah, maka dia akan punya sifat tuma'ninah. Sifat yang melekat kepada nafas berubah katanya dari tuma'ninah menjadi mutmainnah namanya. Nafas yang memiliki tuma'ninah disebut dengan nafsul mutmainnah. Maka turunlah Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang karena sudah punya banyak bekal. Ya kan? Sekarang cepat tinggalkan dunia, pulang. Pulang. Kamu cepat pulang. Aku sudah ridha dengan kegiatan dan bekalmu selama hidup di dunia. Engkau pun akan ridha dengan pemberianku yang aku siapkan saat engkau meninggalkan dunia ini. Makanya ketika mendapatkan kalimat itu, hatinya makin tenang. Itulah yang menyebabkan orang meninggal itu ada yang senyum. Ya kan? Terus tiba-tiba punya waktu sujud, saking bersyukurnya. Malu ala Dawuda, syukra. Jadi keluarga Daud itu kalau sedang bersyukur, sujud tuh. Ada yang sujud, ada yang senyum. Ada yang bahkan menyiapkan diri. Kenapa? Karena dia sudah merasakan panggilan yang memberikan ketenangan pada jiwanya. Bekalnya siap. Ya, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Ibad, kita tuliskan ini. Tuliskan dulu. Wadkhuli jannati. Jannah ditemukannya di mana? Kita lihat. Allah sudah memberikan pendahuluan. Saat akan meninggalkan dunia ini sudah dibuka oleh Allah untuk menguatkan persiapannya selama ini. Disiapkan alamnya di sini, ditunjukkan surganya di sini. Bahkan ada orang-orang yang saat wafatnya sudah ditunjukkan tempat surga, tempat pulangnya. Pernah dengar seorang salih sama Asiyah? Sayyidah Asiyah, istrinya siapa? Firaun. Bukankah saat diikat di tiang dan akan dieksekusi, tiba-tiba beliau berdoa kan? Ya. Rabbi najjini min Fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon anugerahkan aku keselamatan dari buruknya siksa Firaun. Jadi beliau ingin menunjukkan manfaat dari keimanan saya selama ini, ya Allah, tolong buktikan sebelum saya wafat. Ya, jangan berikan kepada saya rasa untuk dihukum oleh Firaun. Maka apa yang Allah tampakkan? Allahu Akbar. Saat diikat itu, tiba-tiba ditampakkanlah tempat indahnya di surga. Istananya ditampakkan. Lalu beliau tersenyum. Saat senyum itulah kemudian diwafatkan oleh Allah sebelum mendapatkan hukuman Firaun itu. Dan saat senyum itulah Firaunnya komen. Itu langsung dislike saja. Ya. Kan kalau ada orang komen, like, share, and ya. Kalau ini dislike saja langsung. Apa kata Firaun? Ini perempuan mau disiksa kok malah senyum. Karena ada yang tidak tampak dalam pandangan manusia sebelum seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup bekalnya, tenang jiwanya, ditampakkan tempat pulangnya dan pulang dia dalam keadaan kesenangan yang sangat luar biasa. Nah, ini sudah fitrah, teman-teman. Sukun ini fitrah, kalau sudah mayit sukun. Cuman gak banyak orang sadar ketika melihat sukun. Saya melihat sampai orang Jepang pun bikin film animasi, ya, itu yang Dragon Ball itu loh. Yang tulisan Shusuke Watanabe tahun 96. Ya kan? Son Goku saat mengkame-kameha Piccolo kan, ya kan? Tiba-tiba mati, atasnya ada bulatan kan? Anda bayangkan, orang-orang yang bikin tulisan, bikin cerpen, bikin komik macam-macam, itu sudah fitrah ini ada bulatan ini. Tapi orang beriman beda cara pandangnya. Saya nggak nonton, cuma saya senang baca. Jadi saya berpikir orang sadar dengan teorinya, tapi kita diberikan oleh Allah keimanan, seharusnya kita sadar dengan imannya. Sekarang, kalau sudah paham ini secara teoritis,
Kita bahas apa alamnya yang dimaksud di sini, apa persiapannya selama hidup menjadi mayit di sini, dan bagaimana kita menyusunnya. Itu yang coba kita uraikan dalam bagian kedua di materi kita. 1. Yang pertama kita mulai dari barzakh dulu yang paling sedikit. Kata barzakh, ba, ra, zai, kha. Barzakh. Kata barzakh, bila disebutkan dalam bahasa Arab, dia berarti pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Pemisah dari dua tempat yang tak nampak secara kasat mata. Perhatikan sini pelan-pelan. Ini ada dinding kan? Ya, di depan. Dinding ini kan memisahkan ruangan di sini dengan yang di belakang ya. Baik. Lihat lagi dindingnya, ada kaca di samping. Teman-teman lihat dari luar ke kanan. Ada dinding ya? Itu pemisah kan ya? Kelihatan nggak dindingnya? Nah, karena kelihatan, itu nggak bisa disebut barzakh. Jelas? Maka dalam bahasa Arab, itu disebut dengan satar kalau nampak remang-remang, hijab kalau nampak tertutup sama sekali. Jadi kalau nampak remang-remang, nutup tapi mesti kelihatan remang-remang. Nggak nyata kelihatannya. Itu disebut satar namanya. Satrun. Satara, yasturu, satran. Satara, yasturu atau satara, yastiru. Sudah? Satran. Pernah dengar sutrah? Sutrah ya? Kalau mau sholat ada sutrah kan? Nah, kenapa sutrah disusun tidak terlampau tinggi sehingga nampak keadaan keseluruhan bagiannya? Jelas? Yang penting ada pembatas yang ketahuan kalau orang mau lewat itu, ada orang sholat gak boleh dilewati. Tapi kalau penutup total, begini, gak terlihat di belakang ini ada apa. Maka disebut hijab namanya. Hijab. Dari kata hajaba. Ibu itu pakai hijab atau pakai sutra? Ayo. Saya ulangi, hijab atau apa? Sutra. Kalau pakai hijab, maka pakailah penutup itu sehingga tidak tampak dari yang dihijabi itu. Jadi jangan sampai menggunakan penutup, tapi bagian dari tubuh itu masih tampak secara remang-remang. Itu bukan hijab namanya. Itulah kenapa disebut dengan hijab dan diberikan isyarat agak dilonggarkan itu yudnina min jalabibihinna. Direndahkan. Dilonggarkan supaya dengan longgar dan rendah itu maksud rendah itu diturunkan bukan diangkat ya, supaya tertutup sempurna dan tidak tampak bagian dari tubuh sekalipun lekuk atau remangnya. Paham? Tapi di sini tidak disebut dengan sutra, tidak disebut dengan hijab. Sebab hijab kalau dibuka terlihat. Tamam? Untuk alam ini sifatnya disebut dengan barzakh, bukan sutra, bukan hijab. Jadi kalau antum mendapati dua bagian, ini satu A, ini B. Paham? Ini ada pembatas yang tidak menyatukan ini, nggak bisa ketemu nih. Di sini nggak bisa ke sini, nggak bisa ketemu, ini nggak bisa ketemu. Ya, tempatnya misalnya kelihatan tuh, dari sini kelihatan, tapi nggak bisa mempertemukan ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Ini barzakh namanya. Kalau di lautan yang luas, yang besar. Pernah melihat misalnya di YouTube ya atau National Geographic ada tiba-tiba ikan terus balik lagi, ikan balik lagi. Ketika diteliti ternyata itu pertemuan dua arus di situ ya. Kemudian tiba-tiba ada pembatas di antara dua itu sehingga ikannya nggak sampai ke tempat lain. Begitu nyampe ke sini balik lagi, nyampe ke sini balik lagi. Dan dahsyatnya karakteristik ikan di wilayah ini tidak sama dengan ikan di wilayah sini. Dan itu kalau dicari di kitab manapun, keterangan itu ditemukan di kitab suci hanya dalam Al-Quran. Surah ke-55 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah pisahkan dua arus air dalam lautan itu. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang keduanya itu ya enggak bisa menyatu, ketemu di satu titik tapi enggak bisa nyatu. Kenapa enggak bisa bersatu? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, karena keduanya ada dinding pembatas yang tak nampak secara kasat mata. Jadi nggak kelihatan dindingnya, pemisahnya nggak kelihatan. Tapi alamnya ada. Ya, pemisahnya nggak kelihatan, alamnya ada. Tempatnya kelihatan, tapi alamnya nggak kelihatan, pemisahnya ada. Sehingga ikan itu kelihatan oleh kita nih. Ini arus ini, arus ini. Coba balik aja, balik. Dindingnya kelihatan.
Yang paling dahsyat ada lagi yang airnya yang satu itu ya asin, yang satu itu apa? Dan itu ada di Quran juga. Surah 25 ya Al-Furqan ayat 53. Hadza 'azbun furatun, kemudian Wabilhun ujaj. Satu lagi asin. Yang ini tawar segar, yang ini apa? Asin. Itu di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 53. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Balik lagi. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau disebutkan barzah, jadi ada dinding pemisah yang tak nampak pemisahnya ini. Cuman kalau dilihat tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya. Cuman keadaan di tempat itu kita nggak tahu apa. Karena ada pemisahnya. Nggak bisa merasakan yang ada di dalam. Kecuali kalau sudah sampai ke tempat itu. Ketika disebutkan barzah dalam Quran, ini ingin memberikan penekanan pada batas kehidupan yang terpisahkan. Dan kita nggak akan pernah kalau sudah ke situ balik lagi karena ada pemisahnya. Intinya apa? Kalau sudah masuk ke alam ini, kenapa disebut dengan barzah? Anda tidak akan pernah punya peluang untuk kembali lagi. Diam di sini, kelihatan oleh orang yang masih hidup, ditanam di dalamnya, di alamnya, di tempatnya, tapi Anda sendiri dan kita yang hidup tidak akan pernah bisa saling melihat apa yang dirasakan. Dan kalau sudah masuk, nggak akan bisa balik lagi. Karena ada dinding yang membatasi. Jelas? Oke, saya simpulkan dengan cepat. Kenapa disebutkan dengan barzah? Untuk memberikan kesan bahwa kalau sudah masuk ke alam itu, jangan harap Anda untuk bisa kembali ke alam dunia karena ada dinding kuat yang membatasi sekalipun tak nampak dalam pandangan orang yang masih hidup. Paham? Maka turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Baca ayat 99 sampai 100. Khususnya di ayat ke-100-nya. Ayat 100-nya di ujung ayatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada? Baik, saya percepat saja. Dan ketika datang kematian itu, lalu orang-orang yang tidak yakin dengan kematian itu, kehidupan setelah kematian, karena dia banyak menikmati dunia, tidak siap-siap dengan bekal akhirat, tidak siap-siap dengan bekal ke alam kuburnya, tahu meninggal tapi nggak menyiapkan bekal untuk meninggalnya, maka dia kaget pada saat dia meninggal itu dan dia berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, pengen balik lagi. Pengen balik lagi. Bahkan nanti di surah Al-Munafiqun itu jelas dikatakan, ya, fa as-saddaqa wa aqum minas salihin. Di sini juga nanti 100-nya begitu, amalas salihah. Ya Allah, berikan saya kesempatan, saya pengen mengganti semua kegiatan saya selama hidup sebelum meninggal, berikan kesempatan sekejap saja, saya ganti semua dengan yang saleh, yang kau ridai. Jadi Allah ingin menekankan bahwa jangan sampai ada penyesalan setelah masuk ke alam kubur ini, karena ada dinding pemisah yang tidak bisa membuat Anda itu kembali lagi ke dunia. Jadi mumpung belum masuk, siap-siap. Karena kalau sudah masuk ada pemisah yang kuat yang nggak bisa mengembalikan lagi kita ke dunia. Jelas sampai sini? Kalau mendengar kata barzah, ini akan dimaksudkan. Kalau mendengar kata barzah, maka ingat-ingatlah bekal apa yang sudah kita kumpulkan agar tidak menyesal setelah masuk ke alam kuburnya. Itu maksudnya. Saya ulang, kalau mendengar kata barzah, maka segera tancapkan ke dalam jiwa untuk mengingat bekal yang telah kita kumpulkan. Karena kalau sudah masuk ke alamnya, yang disebut dengan kubur, ada dinding pembatas yang akan menghalangi kita untuk kembali lagi ke tempat yang pernah kita beraktivitas. Tak akan mungkin bisa kembali. Apalagi kalau Anda menyelam ke lautan. Atau misalnya melihat tayangan, tiba-tiba kemudian disebutkan di channel pengetahuan, ini ada dinding pemisah, ikan-ikan gak bisa masuk ke situ, dia balik lagi. Maka segeralah berpikir, itulah yang ditampakkan oleh Allah setelah kita wafat, ada dinding pemisah yang tidak akan pernah menjadikan kita kembali ke tempat asal. Paham? Yuk kita simpulkan. 1. Kesimpulan pertama, Allah menekankan dengan kata barzakh kepada setiap insan beriman. Wah, kalimatnya insan beriman ya. Kalau nggak beriman itu pilihan. Allah menekankan dengan kata barzakh pada setiap insan beriman agar berbekal berupa amal saleh sebelum wafat sehingga tidak menyesal saat di alam kubur dan meminta kembali ke dunia.
Tenang, masih dunia Bu, bisa diperbaiki. Alam kubur nggak bisa kembali. Sudah? Agar tidak menyesal saat di alam kubur dan minta kembali ke dunia. Satu. Sudah? Baik. Nah, sekarang alamnya tadi disebut apa? Tempatnya. Kalau barzakh tadi kan pemisahnya. Ingat, ya. Nah, alamnya apa? Kubur. Tempatnya apa? Kubur. Oh, karena belum masuk kita ya. Barzakh itu pemisahnya. Saleh, salihah, ya. Barzakh itu apa? Pemisahnya. Kalau alamnya apa? Tempatnya apa? Nah, alam itu tempat. Alam itu tempat. Kenapa tempat disebut alam? Dari kata alima, kata alamat, penunjuk. Karena di tempat itu Allah menunjukkan tanda kebesarannya. Jadi setiap kita masuk ke tempat tertentu, mesti kenal. Di mana setiap tempat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kalau jalan-jalan, cari tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belajar di tempat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah tempatnya disebut dengan alam. Ya, alam dunia, alam akhirat, alam hewan, alam tumbuhan. Dijamakkan jadi alamin. Siapa yang punya alamin? Siapa yang merawat? Yang punya, yang merawat, yang memberikan kebutuhan disebut Rabb. Kita memuji setiap hari 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil. Tapi yang muji ini nggak kenal Allah. Itu anehnya. Atau barusan sholat, tapi cari tempat yang menjauhkan dia dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan alam. Kalau sudah muncul tanda kebesaran Allah, berubah dari alam jadi ayat namanya. Makanya kalau ke alam kubur, jalan-jalan ke kuburan lihat, itu mesti mampu mendekatkan diri dengan Allah. Bagi insan beriman. Insan beriman tuh begitu melihat, nih kubur, ini alamnya. Makanya alamnya disebut kubur, tempatnya kubur. Kenapa bagian dari alam? Sebagai tanda bahwa kita akan ke situ. Supaya ingat. Makanya Nabi kan sering mengingatkan, ke alam kubur itu kan untuk ingat akhirat kan? Bukan untuk ingat dunia. Ya, ini gambarannya. Baik, jadi sekali lagi, kalau alamnya disebut apa? Kubur. Juga tempatnya disebut apa? Artinya kubur menunjuk kepada tempat dan atau alam. Baik, pelan-pelan. Bagaimana keadaan di kubur itu? Ya, bagaimana keadaan di kubur? Mau yang baik dulu atau yang menegangkan dulu? Wah, yang baik dulu ya, tenang dulu. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Quran surah 3 Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saya majukan dulu Ali Imran, saya simpan yang Al-Baqarah karena ini keterangannya lebih lengkap. Di Al-Baqarah itu pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ada ayatnya? Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada ayatnya? Allahu akbar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan Anda duga orang-orang yang telah wafat meninggalkan dunia tapi dia menjadikan semua aktivitas dunianya itu sebagai bekal persiapan pulangnya. Dia lakukan semua kegiatan dunianya berdasar petunjuk Allah. Ya, jadi semua kegiatan dunia yang dilakukan berdasar petunjuk Allah, diikutkan petunjuk Allahnya, itu bahasa singkatnya disebut fi sabilillah. Di jalan Allah. Ya, di jalan Allah tuh mengikuti petunjuk Allah. Paham? Nanti ada beberapa bagian, yang rendah sampai yang puncak. Puncaknya yang berjuang dengan nyawanya dan hartanya. Ya, dijahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi mereka berjuang di jalan Allah dengan harta sampai jiwa sampai wafat. Itu tingkat tertingginya. Macam-macam, nanti ada yang ulama kan, ada yang pejuang saat berjuang dalam ya tindakan militer diniatkan fi sabilillah, ada. Tapi jangan lupa, tingkat paling dasarnya adalah semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita niatkan mengikuti petunjuk dari Allah, itu aktivitasnya fi sabilillah, di jalan Allah untuk menaati Allah. Ya, jadi jangan batasi fi sabilillah itu dalam konteks perjuangan fisikal saja. Dalam artian perjuangan militer, jangan dibatasi di situ, itu puncaknya. Atau perjuangan ilmu. Ya, perjuangan ilmu itu di Quran surah 9 ayat 122. Seperti antum sekarang datang ini. Itu tinggi nilainya. Kalau tidak ada tuntutan berjuang dengan fisik, misal dan kita tidak berharap ini ya, kita jaga kedaulatan negara, Indonesia dalam ancaman, kita terpanggil.
Seperti pejuang kita dulu melakukannya. Bedanya apa? Kalau niatnya fi sabilillah, karena Allah memerintahkan itu. Jadi berbahagialah bila ada satu negara, ada umat Islam di situ. Karena umat Islam yang ada di satu negara, dia akan berjuang, membela dan memakmurkan negaranya atas perintah Rabbnya. Jadi kalau ada ancaman, itu orang Islam itu orang pertama datang, itu yang keluar. Ya, yang mengeluarkan resolusi jihad siapa? Ulama. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, itu ketua resimen wilayah Jawa Timur. Resimen Jawa Tengahnya itu Mr. Kasman Singodimedjo. Jawa Baratnya Kiai Haji Nur Ali. Kalau masuk ke Tasik, Kiai Zainal Mustafa, itu ulama semua. Jangan salah. Dan mereka mengambil risalahnya dari mana? Yang di Riyadhus Shalihin itu. Yang babul niat, babul ikhlas wa ikhdarun niat. Bagaimana berjuangnya fi sabilillah, maka keluar resolusi jihad. Itu berjuangnya itu. Makanya nanti ada, kita temukan apa di antaranya? Ya, ada Hizbul Wathan. Ya, pasukan-pasukan itu, relawan-relawan untuk berjuang. Dan nanti digabungkan dengan TNI. Makanya di Sabta Marga dari 7 itu, yang ketiganya itu ada keimanan. Sabta Marga kan 7 tuh. Di TNI itu ya. Yang pertama, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua, jadi patriot. Ketiga, kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru yang keempatnya, kami tentara nasional Indonesia. Jadi tentara itu kalau ada iman. Tuh. Saya hafal karena saya ngajar itu. Ya, di situ ada keimanan. Di jiwa patriot, kenegaraan, kesatria, kapan? Ketika beriman. Nah, itu jalan yang tertingginya. Nah, tingkat terendahnya menjadikan semua aktivitas kita untuk menaati Allah. Itulah fisabilillah. Karena itulah dalam Islam, semua kegiatannya itu ada panduannya. Temukan dimanapun, ada nggak orang baru bangun tidur sudah diberikan bimbingan? Nggak ada. Dan kalau kita mau jujur, bukankah semua aktivitas kita itu ada doanya? Ya kan? Nah, doa itulah bimbingan kegiatan yang menjadikan semua aktivitas kita mengikuti petunjuk Allah fisabilillah. Bangun tidur ada doanya enggak? Ada. Terus mau mandi nih, ke kamar mandi. Langkah kaki diatur, ada doanya enggak? Ada. Begitu keluar ada doanya? Masuk dengan keluar sama enggak doanya? Berpakaian ada doanya enggak? Antum mau kerja cari nafkah, ada doanya enggak? Dibaca enggak? Tuh. Katanya pengen berkah, pengen dilindungi Allah, tapi enggak dibaca. Aneh manusia zaman sekarang nih. Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan kegiatan aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi isinya ini panduan hidup. Jadi kalau kita keluarkan, kita pahami, kita dalami, terus diamalkan, itu panduan. Contoh, yuk kita cek satu aja. Bangun tidur baca apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Ya. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan dari mulai bangun itu sudah diajari cara bangunnya. Yang kalau dilakukan dapat pahala. Sunnah itu jangan dilihat aktivitasnya saja. Ikut Nabi, dapat pahala. Baca doa, dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan doa itu untuk menaati Allah dan Rasulnya, itu saat pulang, surganya sesurga dengan Nabi. Tidak cukup dengan amin. Tahu dulu. Dan dengan semua Nabi. Itu ada di An-Nisa, Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Allahu akbar. Makanya tiap hari kita minta 17 kali, teman-teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Tafsirnya di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kita minta ya Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada orang yang di surga ditempatkan oleh Allah sesurga dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Masya Allah, ketemu lagi di surga. Antum di mana? Oh, depan saya Kiai Fulan, belakang saya Ustadz Fulan. Kalau antum di mana? Saya biasa aja. Masya Allah. Ya depan saya Nabi Ibrahim, belakang saya Nabi Musa, samping kiri saya Masya Allah Nabi yang katanya paling ganteng semoga bumi, Nabi Yusuf. Samping kanan saya Masya Allah Nabi Muhammad SAW. Dengan semua nabi. Siapa mereka ini? Mereka yang mendedikasikan semua hidupnya untuk menaati Allah dan Rasulnya. Dari bangun tidur terus dari keluar itu.
Ya, contoh tadi saya janjikan, Abu Daud misalnya, nomor hadis 1367. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau satu saat ingin menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha dan ingin tahu kebiasaan Nabi bangun di malam hari itu bagaimana. Kapan waktunya? Konversi jadi jam berapa kebiasaan Nabi bangun? Bagaimana cara bangunnya? Nanti yang berangkat insyaallah umrah saya tunjukkan ini lokasinya gitu. Ya. Itu diceritakan oleh beliau. Qala kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk terlebih dahulu. Jadi bangun tidur, ikut terus duduk. Masa bangun tidur langsung mandi, ya selempongan kan? Hah? Naik delman istimewa, aku duduk di depan, duduk di muka, kudanya nggak bisa jalan. Hadisnya, oke anak-anak TK diajarin yang betul, bangun tidur, terus duduk, ya, duduk dulu. Ya itu kan hadisnya begitu, duduk dulu. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu beliau menghilangkan bekas kantuknya dulu dengan bagian tangan yang bersih. Makanya ada hadis lain kalau bangun tidur kan cuci tangan kan? Ya, itu kalau tahu bagian tangannya kotor atau menyadari bahwa tangan itu berkelana saat tidur. Ya, yang bahkan di tempat yang tidak Anda tahu. Makanya kalau Anda ingin bersihkan, cari bagian yang bersih. Wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu. Bacalah doa itu dalam keadaan sadar, jangan baca dalam keadaan ngantuk. Nah, problem yang terjadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulillah. Ya, nah. Begitu sadar 4:30. Ada yang begitu? Ada banyak wajahnya tuh. Ya, antum pasang alarm 3 kali kan? Iya kan? Mau bangun 3:30 tuh kan alarm jam 2:30, jam 3, jangan 3:15 kan? Alarm pertama untuk matikan alarm kedua kan? Alarm kedua untuk siap-siap kan? Gitu. Nah, di hadis tadi ajarin kalau bangun, ngantuknya hilangin dulu. Kalau nyambung ke sebelumnya tuh luar biasa. Atur waktu, jangan terlalu lama untuk istirahat itu, jangan begadang, kecuali ada perlunya. Betul, itu narasi hadis. Begadang jangan, begadang boleh, kalau ada. Kapan Nabi bergadang? Kalau ada perlunya. Ya, diskusi dengan istri membahas sekilas tentang kehidupan rumah tangga. Ada sahabat minta fatwa, Nabi balas. Setelah itu kalau nggak ada masalah, sudah Nabi selesai istirahat. Ba'da isya, sebentar, istirahat. Jadi teratur waktunya. Sehingga potensi ngantuknya bisa ditekan. Nah kalau bangun kemudian, hilangkan bekas ngantuk, duduk sudah hilangkan bekas ngantuk, baru kemudian membaca. Apa yang dibaca? Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bangun tidur itu sudah ada ayat. 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Catat ini ya. Saya sampaikan ini langsung kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200 dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas. Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Itu makna yang Ali Imran di penutupnya itu. Makanya kalau benar paham ayat ini, gak ada pelajar yang bangun kecuali pintar di hari itu. Karena di situ ada ayat-ayat untuk riset, untuk merenung, untuk berpikir. Gak ada orang berbuat maksiat di hari itu. Karena ada ayat taubat di ayat itu. Mudah-mudahan gak wafat dalam keadaan sedang maksiat. Sehingga terancam neraka. Dan minta ya Allah wafatkan kami seperti orang baik yang wafat sebelumnya. Sehingga terjaga hari itu. Dan terjamin ketika beraktivitas keadaannya baik. Karena dia senang dengan membangun silaturahim, membangun kesabaran. Wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan cenderung bahagia. Nah untuk mengawali doanya itu supaya komitmen, maka ditanamkan dalam dirinya satu komitmen kuat. Maka disampaikanlah oleh sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Al-Bukhari nomor hadis 181. Keduanya mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gini, ada amata, ada ba'dama. Kalau kata kerja terletak setelah ba'da dan ma, artinya apa? Artinya pekerjaan itu tidak terjadi. Jelas? Tapi yang terjadi adalah inspirasi dari aktivitas itu untuk aktivitas yang lain.
Perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah ada kata ba'dama, ada amatana. Ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada hidup di hari ini. Walaupun mungkin bila datang ajal itu engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Cuma wafatnya nggak terjadi karena belum tiba ajal. Wa ilaihin nusyur, nasyara itu artinya berpencar untuk kembali mencari bekal. Jadi kalau Anda, kita dari kampung datang ke kota nyari bekal buat pulang, itu penyebarannya disebut nasyara. Pulangnya disebut ada. Sifatnya id, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Tempat kita pulang disebut ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Waktu pulangnya mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Baik. Nah, kita bangun tidur berjanji sama Allah, sifatnya nusyur. Wa ilaihin, ya Allah, terima kasih. Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi, engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku. Tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji, ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur maknanya. Makanya sebelum tidur, sunnahnya istighfar. Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan. Kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa'idha faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Pertanyaannya betul dicari nggak? Kok bisa ada orang baca doa bangun tidur tapi aktivitas di hari itu bermaksiat? Katanya cari bekal, tapi bangun tidur sudah gibahin orang. Udah bikin status yang bermasalah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang dimaksud apa? Fi sabilillah. Menjadikan semua kegiatan itu dilakukan untuk menaati Allah. Ibu merawat anak karena Allah atau karena sayang anak? Mulai bingung jawabnya. Allah. Kalau ibu merawat anak karena Allah, pasti ibu akan memberikan pendamping pendidikan pada anak yang mendekatkan anak kepada Allah. Sekarang lihat buktinya sampai anak itu tumbuh. Kenal Allah. Gimana sholatnya? Gimana hubungannya dengan Quran? Kenal dia dengan nabinya? Kenal tidak dengan sahabat Rasulullah SAW? Antum nih anak-anak muda yang masih belajar. Antum belajar itu karena Allah, karena ijazah. Allah. Gimana masuk kampus antum tuh? Kalau benar karena Allah, maka sifat-sifat yang Allah sampaikan lewat Nabi pasti diikuti. Belajar yang serius, harus sampai paham. Nggak ada masuk kelas, keluar nggak paham. Umat Islam nggak begitu. Nabi kan ajarkan masuk kelas, duduk paling depan. Nggak paham, tanya. Baru keluar setelah paham. Dapat paham itu, amalkan ilmunya di tempat ia tinggal. Nyambung semua. Ini duduk paling belakang. Nggak pernah nanya. Ujian pinjam catatan teman. Terus karena Allah, fisabilillah. Ya kan? Walaupun memang orang Indonesia itu anugerahnya luar biasa. Saya sering sampaikan untuk motif. Bersyukurnya kita jadi orang Indonesia, Allah tanamkan banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kita beragam, sehingga pengalaman keberagaman ini dibawa kemanapun bisa menyusul. Lalu lidahnya ringan, karena di kita ini sukunya banyak, pulau banyak kan? Pulau 13.667 pulau kan? Itu belum termasuk Pulau Gebang, Pulau Gadung, ya kan? Pulau Kapuk dan sebagainya. Nah karena banyak ragamnya, lidahnya terlatih komunikasi. Jawa ketemu Sumatera, lidahnya dilatih. Sumatera ketemu Kalimantan, kita tahu ini dialeknya, tapi lidah kita tanpa terasa dilatih. Akhirnya apa? Belajar bahasa apapun mudah. Saya perhatikan nampaknya di dunia ini, di antaranya saya baru temukan orang Indonesia yang cepat belajar bahasa apapun seperti penuturnya. Kalau dia bicara nggak kelihatan orangnya, bicara bahasa Inggris misalnya, "Hey John, where have you been?" Itu nggak tahu kalau orang Cipanas. Betul. Dia ngobrol bahasa Arab, kayak halak ya Muhammad. Dia nggak tahu kalau itu orang Cimahi misalnya. Ya itu saking mudahnya. Silahkan lihat orang India bicara bahasa Inggris. Ketahuan Indianya. Take the money gitu. Orang Cina bahasa Arab ketahuan Cinanya. Tapi akan lebih mantap lagi kalau sunnahnya kita ikuti. Begitu diikuti tuntunannya fisabilillah. Yang ingin saya katakan, orang-orang yang menjadikan kegiatannya karena Allah, kerja karena Allah, menjabat karena Allah, punya harta karena Allah,
Maka saat wafat dan masuk ke kubur ini, tadi Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Jangan dikira orang-orang yang wafat, yang kegiatannya sebelum wafat dijadikan karena Allah wafat begitu saja. Ayat ini turun untuk merespon dugaan orang yang meninggal waktu berjihad dengan Nabi, lalu wafat dalam perjuangan fi sabilillah, yang berjuang, berperang. Ini ayat tentang perang Uhud. Meninggal, mereka mengatakan tuh kan, dengan Muhammad sia-sia tuh, meninggal aja udah, mati aja. Ngapain ikut-ikut Muhammad SAW? Kalah juga kan, mati juga kan? Maka turunlah ayat-ayat ini untuk memberikan penguatan kepada umat Islam. Kalian yang gak ikut berperang pun meninggal juga kok. Ya kan? Kalian yang duduk ngopi pun meninggal juga kok. Karena di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik duduk-duduk, ngopi-ngopi, teh-teh aja katanya. Daripada ikutan begitu. Kalian meninggal juga. Mau sembunyi di tempat yang dilapis baja pun meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal, wafat. Tapi bagaimana meninggal yang berkualitas? Maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Mau yang ikut di militer, yang belajar, yang merawat di rumah tangga, yang bekerja, meninggallah dalam keadaan berkualitas. Sehingga dimuliakan di alam kuburnya. Jangan kira orang yang wafat, yang menjadikan hidupnya fi sabilillah wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud mati, wafat, maut, meninggal itu adalah meninggalkan dunia. Jadi berpisah kehidupan kita di dunia, memasuki kehidupan baru di alam kubur. Jadi di alam kubur itu bukan diam begitu saja, ada hidup lagi. Ya. Wafat itu maksudnya meninggalkan dunia. Nah, kematian itu gerbang pemisah dunia. Rohnya tercabut, selesai, dunianya selesai. Jadi yang dimaksud meninggal itu meninggalkan dunia, membebaskan kita dari kehidupan dunia, selesai dunianya. Seperti di dunia ada kehidupan kan alam dunia, kubur pun disebut alam, ada kehidupan di dalamnya. Cuma hidupnya bagaimana? Ya, seperti antum di dunia ini kalau ingin sukses, ingin bahagia, berbekal, bekerja, beraktivitas. Nah di alam kubur pun itu ada asbabnya. Mesti berbekal juga. Apa di antara bekalnya? Saya ingin motivasikan dulu. Ada orang begitu gembiranya mendapatkan limpahan dari hasil berbekalnya saat di dunia. Yastabshiruna. Billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, yastabshir bukan basyara. Ada basyara, ada istabsyara. Beda. Kalau basyara, orangnya masih hidup. Minta disampaikan pada yang lain yang hidup. Contoh, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Diberikan beliau perintah oleh Allah, sampaikan pada umatmu ini sekarang tentang keutamaan surga. Maka turun Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Tapi kalau kalimatnya menggunakan istabsyara, itu umumnya bermakna ingin menyampaikan tapi tak punya kemampuan menyampaikan karena keadaannya sudah berbeda. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Orang yang wafat yang menjadikan hidupnya berdedikasi untuk menaati Allah, di alam kubur diberikan kenikmatan, saking nikmatnya pengen kasih tahu yang masih hidup. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka ingin menyampaikan pada yang masih hidup, gak usah nangis. Jangan banyak meratap. Saya ini sudah mendapatkan kesenangan melebihi apa yang pernah kita dapati saat di situ itu. Kalau bisa cepat ke sini, itu kalimatnya. Kalau bisa cepat ke sini. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah takut dengan kematian. Jangan banyak nangisi saya. Jangan banyak meratapi saya. Itu kalimatnya. Dan di antara mereka ada yang Allah jaga sampai ke jasad-jasadnya. Saya bersaksi demi Allah, Anda boleh catat kalimat ini. Saya kemarin waktu ke Mekah. Alhamdulillah Allah tunjukkan beberapa. Ya, saya diantaranya berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Zubair, Bahmun. Termasuk ke ibunda tercinta Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nah, ini ya enggak apa-apa disebarkan juga karena memang saya mengalami dan saya menyampaikan. Saya begitu melewati pemakaman-pemakaman, lalu di makamnya Mbah Mun itu, kemudian kita di situ berdoa kebaikan. Kan adab kita kalau sama ulama nggak mungkin minta ampunan. Adabnya kan tambahkan kemuliaan, tambahkan cahaya, gitu kan? Dan telah selesai kan? Baik. Itu bau harum yang saya dapat. Wangi. Supaya saya tanya teman-teman, antum pakai parfum apa? Nggak ada. Wangi makamnya. Ya. Dan saya datang ke situ itu di waktu yang memang dilarang berkunjung. Ba'da zuhur. Kunjungan itu ba'da subuh dengan ba'da asar. Baru ada orang berkunjung. Dia tahu kalau ngasih minyak wangi ke situ itu tidak mungkin lah. Walaupun ada tuh kena panas selesai gitu. Ini waktunya datang ke situ ditolak. Kata bukan waktu kunjungan. Terus saya sampaikan ada ini saudara kami
meninggal ayahnya di sini dan dimakamkan di sini. Saya ingin berziarah. Nah, kita pakai jubah, pakai sorban putih itu biasanya kalau di sana imam. Singkatnya diperkenankan masuk. Ya, cuma saya berempat itu. Ya, saya 2 pendamping 2, kemudian 1 sahabat kami Pak Mukhlis Hasim, ayahnya Ustaz Hasim Yahya. Orang baik, orang saleh, tinggal 30 tahun di Mekah. Ya, jadi ustaz dai, wafat punya 3 permintaan. Wafat hari Jumat, ya. Kemudian juga bisa menyempurnakan Ramadan dan disalatkan di Masjidil Haram. Alhamdulillah, ya. Terkabul. 2 terkabul, yang 1 diselesaikan Ramadan sampai ke Syawal dulu. Ya, jadi disolatkan di Masjidil Haram. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ketiga minta di Ma'la. Tadinya nggak bisa dimakamkan di Ma'la. Yang ada tertulis di pekuburan Roya. Tapi last minute yang terakhir masuk Masjidil Haram tiba-tiba bisa di Ma'la. Maka ketika dimakamkan di Ma'la, kami datang ke sana, kami berziarah. Nah itu Masya Allah. Kemuliaan itu luar biasa. Ya belum yang tampak-tampak sekarang kok bisa guru ngaji, nggak pernah ketahuan orang makamnya utuh 20 tahun, 15 tahun. Jasadnya utuh. Makam utuh biasa, jasad utuh. Coba terangkan. Gigi masih ada, kulit masih ada, rambut sebagian masih ada. Utuh. Guru ngaji. Yang orang mungkin gak pada kenal. Cuma keadaan di kampung. Tapi dia meyakini ada kehidupan setelah kematian. Dan betapa banyak orang-orang terlihat hebat nuansa kehidupan dunianya. Tapi maaf, hanya ditemukan tulang belulang dalam alam kuburnya. Sekarang sudah banyak. Sudah banyak bisa kita akses, bisa kita lihat. Kalau sudah ditampakkan begitu belum sadar juga. Dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah. Bahkan orang bikin sinetron hidayah dari alam kubur. Masya Allah. Dia ngajar ustaznya hidayat lagi. Hah? Nah karena itu gak boleh berleha-leha. Maka ini yang senang ini. Ini yang, kalau gak percaya ikutin aja dulu. Gak ada ruginya atau meninggal juga. Gak ada ruginya kan? Meninggal juga. Dan kegiatan kita gak berubah. Antum yang ke kampus juga. Cuman kita merubah caranya. Kita niatkan karena Allah. Innamal a'malu bin niat. Kan tetap ke kampus yang sama. Belajar di tempat yang sama. Ujian dengan soal yang sama. Gak ada ruginya. Yang meningkat apa? Kualitasnya. Yang meningkat semangatnya. Meninggal juga sama-sama meninggal juga. Jadi kalau kita ikhtiarkan dari sekarang, tidak merubah keadaan dunia kita. Yang presiden tetap presiden. Yang bupati tetap bupati. Yang pebisnis tetap pebisnis. Gak merubah keadaan kita. Lebih berkualitas dunianya, saat meninggal punya jaminan. Yang kasihan tuh yang gak punya harapan. Gak ada kehidupan setelah kubur. Dunia nikmati. Terus ente setelah meninggal dunia kemana? Itu gimana nanti? Gak punya harapan. Yang begitu jangan diikutin. Orang gak punya harapan diikutin. Orang gak jelas tuh jangan diikuti. Kita tuh punya dasar pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah sekarang itu teman-teman kita punya harapan. Diterangkan dari sekarang. Makanya selama hidup kalau pengen seperti itu jangan main-main hidup dunianya. Maka turunlah surah At-Takatsur ayat kedua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul sabir. Kalla. Jangan sampai lalai. Sudah masuk alam kubur baru sadar. Nanti kamu sadar. Jangan sampai menyesal saat masuk alam kubur. Makabir itu jamak dari kubur. Hatta zurtumul makabir. Baru nyadar setelah di kuburan. Astagfirullah aku minas solihin. Ya, kalau Rabbir ji'un ya Allah pengen balik lagi. Saya pengen merubah amalan saya. Telat Joni. Dengan malaikat kan santai aja kan. Telat. Gak bisa balik lagi. Nah apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Gak dilarang memperbanyak harta. Silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fisabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf. Jangan kebayang kalau fisabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musala. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa? Nah, yang lewat dari situ itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum untuk akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Suatu saat hilang kedudukan itu.
pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang, taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar? Sebelum meninggal. Bahkan ada orang meninggal sebelum wisuda. Saya punya adik murid, ngaji juga dengan kami itu. Saat di Libya, di Tripoli. Itu saat masuk belum hafal Quran. Harapannya pengen hafal Quran. Minimal 2 tahun saat di sana. Saya masih ingat orangnya tuh Masya Allah. Baik, banyak senyum. Ya, saya buka lah namanya itu ya, untuk diikuti. Ahmad Rashidi namanya, Masya Allah. Ya, itu baik, gak pernah cari konflik macam-macam. Tenang, taat. Quran aja. Di sana itu kan tiap 2 tahun kalau lulus ujian, itu boleh pulang untuk nengok keluarga. Itu beliau itu pulang, ngasih hadiah ke keluarganya dengan hafalan Quran yang telah dituntaskan selama 2 tahun di sana. Begitu pulang orang menyebutnya dengan berita, kita nangis semua. Dengan beritanya kecelakaan. Naik motor, nabrak truk, meninggal. Tapi yang Anda ingin saya tekankan pada kita semua, bahkan sebelum wisuda formal di kampusnya dia dapati, Allah memberikan wisuda dan menghormatinya dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Allah lebih menyenanginya memberikan mahkota saat kembali untuk diviralkan ke alam seluruhnya dibandingkan dia mendapatkan pujian dunia dengan wisuda dunianya. Bahkan ada orang yang sebelum khatamnya itu, sebelum selesai kuliahnya, bisa jadi meninggal. Tapi yang terbaik apa? Pernah nggak berpikir, Anda ini yang kuliah 4 tahun kan lama durasinya. Menghafal Quran itu kalau santai, itu 2 tahun teman-teman. Kemarin ada yang ikut program santai menghafal Quran. Hafal Quran 193 hari. Usianya 56 tahun. 193 hari santai, 21 tahun. Yang 56 tahun itu hafal Quran 21 hari. Rekor kemarin. Ya. Itu Masya Allah, santai bisa hafal. Kenapa Anda ini yang belajar sekarang di kampus-kampus, ya 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3, kenapa nggak dipakai sekalian juga menghafal Quran? Berangkat 1 ayat, pulang 1 ayat. Itu begitu di wisuda Anda hafal 30 juz. Anak ibu 6 tahun di SD itu lama sekali. Kenapa nggak diisikan Quran setiap hari? Lulus 30 juz. Dan kalau Anda meninggal jadi tabungan. Inilah hatta zurtumul maqabir. Jangan bangga mengumpul-ngumpulkan. Takasur itu gemar mengumpul-ngumpulkan. Koleksi, ngitung-ngitung. Maaf ya, nanti ngitung-ngitungnya di Al-Adiyat. Kita lihat nanti. Yang pertama, ada motivasi hidup yang mengumpulkan kekayaan dunia saja. Alhaakumut takasur. Ngumpulkan nilai, ngumpulkan gelar, ngumpulkan ijazah. Orang ustadz ngajar ngumpulkan jamaah. Cuman pengen jamaahnya banyak. Cuman pengen terkumpul popularitas. Sekarang mengumpulkan subscriber. Ustadz pun gak bebas itu. Gak bebas. Hati-hati, gak bebas dengan ini. Hati-hati. Ada yang kerja ngumpulkan harta aja. Ya. Ada yang ngumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya. Sampai lupa. Tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Selanjutnya. Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa hussila ma fis. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan dah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada 2 tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya, tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat. Karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya. Biasanya nanti ada kita akan lihat nih. Ya, nanti di Quran banyak tipenya. Ada yang punya kedudukan, ada yang punya harta, karena merasa banyak harta dia bisa bayar, sehingga nyaman dengan maksiat. Ya, terancam, bayar, selesai. Ada yang mau menyakiti, bayar, selesai. Ada yang mau protes, bayar, selesai. Dia merasa bisa bayar, itu ada. Dan tokoh tertingginya Qarun kan? Ya, tokoh tertinggi siapa? Qarun. Nanti ada ayat di Quran banyak sekali, banyak. Termasuk nanti fase Madinah. Ya, di Ali Imran tuh banyak sekali. Yang kedua yang punya kedudukan. Ya, contoh tertingginya Firaun. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya segalanya. Setelah itu dia tampakkan kemungkaran, berbuat maksiat karena merasa bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan kedudukan itu. Ya, tolong jangan dipotong videonya ya, karena ini musim-musim nanti mau pemilu, mau macam-macam tuh ya. Saya ingatkan tuh, hati-hati loh. Ini bahasan an-naba bukan macam-macam. Ya, nanti saya di akhir saya ingatkan lagi. Sekarang sudah mulai itu, ada potongan-potongan buat macam-macam. Saya tidak terkait dengan itu sama sekali ya. Balik sini.
Nah itu dua tipe seperti itu, turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil wa husila ma fis, akan diungkap satu saat. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat, dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya, langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir, surah ke-40, ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwaw wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ya, dicontohkan langsung Fir'aun dan koleganya. Kolega Fir'aun itu ada beberapa jenis. Satu, pemodalnya, pengusaha yang zalim. Itu namanya Qarun. Jadi biasanya kalau ada penguasa zalim di backing oleh pengusaha gelap misalnya, itu sudah komplit tuh keburukannya. Ya, nah ini dikisahkannya dengan Qarun, yang pengusaha gelapnya. Kemudian ada pemikir yang menyimpangnya. Ya, pemikir yang menyimpang. Jadi ada intelektual yang hanya menguatkan kebijakan-kebijakan buruk saja. Supaya ini jalan. Orientasinya dunia. Ya. Siapa? Haman, sekaligus jenderalnya juga. Haman. Kisah Ba'lam berbeda nanti. Nah ini disebut dengan koleganya ala Fir'aun. Jadi biasanya, hati-hati, fikihnya maksudnya begini. Kedudukan itu kalau sudah semakin tinggi, kedudukan yang semakin tinggi, maka di antara ujiannya adalah ada potensi-potensi yang mengajak pada penyimpangan. Dan dengan kedudukan itu, biasanya suka ada dorongan-dorongan menggunakan kedudukan untuk berbuat mungkar dan tampak kemungkaran itu. Yang paling bahaya kalau itu tidak banyak disadari sehingga merasa kuat untuk berbuat yang salah. Itu bahaya. Pun demikian, harta banyak itu potensi menghadirkan ujian, dan di antara ujian itu ada dorongan untuk menyimpang. Ya, bukan hanya ria, pamer, tidak, tapi menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Nyogok, menghambat keburukan, bagus, tapi mendatangkan kemaksiatan, buruk. Yang lain lagi apa? Ilmu bagus, tapi ditempatkan di tempat yang tidak bagus, bahaya. Nah, orang-orang seperti ini menggunakan ilmunya untuk bermaksiat terang-terangan, ya. Bahkan nanti ada yang menggunakan ilmunya untuk membela orang menyimpang. Ada. Ya. Di zaman Nabi itu ada bazar. Zaman Nabi. Ya. Yang memang dibayar untuk apa? Untuk menjegal dakwahnya Nabi. Dan untuk memberikan satu gambaran buruk, citra buruk tentang Nabi. Buka surah Al-Imran. Ayat 107, 108, 109, 110. Ya. Sudah? Sudah? Ada yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya kumpul-kumpul. Mereka menganggap bahwa itu aman dari Allah. Ya, untuk merendahkan Nabi. Mereka merasa punya pelindung. Ya. Awas, mereka punya rasa punya pelindung. Ayat sebelumnya kan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Itu kecaman kepada orang-orang pintar yang membela orang-orang yang suka menyoal. Jadi ada bazar yang kalau malam-malam suka kumpul, suka merumuskan bagaimana cara merendahkan Nabi, bagaimana cara merusak citra Nabi. Nah, setelah mereka tampil, itu dibela, di backing orang-orang pintar yang bahkan menguatkan tindakan mereka. Dan saking sayangnya di antara mereka ada yang mengaku muslim. Itulah yang masuk pada golongan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang munafik itu. Nah, kalau nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, itu tandanya akan muncul lagi di kemudian hari keadaan-keadaan serupa dengan tokoh yang berbeda. Itu pasti hati-hati. Ya. Nah, itu orang-orang pintar yang mengaku muslim, ya, bahkan yang non-muslimnya itu diminta berpikir, ha antum haula'i, ya, tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Engkau ini kenapa sih membela mereka dengan ilmumu? Maka apakah engkau bisa menggunakan ilmumu untuk mendebat Allah di hari kiamat nanti? Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang pintar ditanya oleh Allah, yang kepintarannya dipakai untuk maksiat, itu akan dihisab oleh Allah. Ya kalau bahasa bebasnya begini, coba pakai lagi kepintaranmu itu untuk membela mereka di hadapanku. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Kalau dia tidak bertobat, makanya kalau ada kita doakan. Bukan sibuk mencela. Bukan menutup peluang mereka untuk bertobat. Selama masih hidup, masih punya hak untuk saleh. Makanya jangan libatkan diri kita pada perdebatan yang tidak bermutu.
Jangan rendahkan orang, walaupun dia pelaku maksiat. Minimal kita doakan. Tunjukkan jalan yang benar. Setelah itu abaikan. Abaikan, itu ayat Qurannya demikian. Quran surah keempat ayat 140. Ya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok dan sebagainya, cukup tinggalkan, jangan banyak dikomeni, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci. Mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kalau mau doakan supaya sadar atau terangkan yang benar, setelah itu abaikan. Quran itu indah sekali. Tapi kalau mereka nggak tobat, kita kasih tahu, ini ada ayatnya. Wah, kayak yang pernah ke alam kubur saja, ya terserah Anda. Tapi kalau nanti di alam kubur, minimal Anda tahu dulu sekarang. Ya kan? Minimal tahu dulu. Kalau mau merasakan, nanti aja setelah ke kubur. Saya cuma mengingatkan apa yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka jahanam pagi dan petang. Jadi setiap waktu cuma neraka aja tampak. Pernah dengar nggak kalimat ini? Nggak ada tuh siksa kubur, yang ada cuma tidur aja. Pernah dengar? Bagaimana cara menjawabnya? Gampang. Kalau ada yang mengatakan nggak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur saja, maka tanyakan pada mereka, kira-kira kalau kamu tidur ketemu kuntilanak botak, yang jeleknya naudzubillah, terus teriak-teriak di depan muka kamu, kamu pengen cepat bangun atau tidur terus? Biasanya kalau mimpi buruk bangun atau tidur terus? Bangun tuh karena takut atau tidak? Merasa tersiksa tidak? Maka tidak ada siksa yang paling pedih kecuali saat orang, berada di alam kuburnya tak bisa bangun lagi, ditampakkan neraka terus di alam kuburnya. Bukankah itu siksa? Jadi nggak usah bicara tentang man rabbuka man imamuka ma kita buka. Gampangnya ente kalau tidur mimpinya ketemu neraka jahanam terus dari pagi sampai terus dan nggak bisa bangun-bangun, tersiksa nggak? Nah itulah gambaran pertama yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan harta hanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Mobil warna merah, bukan di alam kubur di sini. Mobil warna merah, plat B 2705 TBQ. Mobil warna merah B2705 TBQ. Pemiliknya mohon bisa mengabari panitia karena pesannya cuma dibacakan ini saja. Ya. Teruskan. Quran surah Al-Infitar ayat keempat. 3, kan 8 ya semua ya? Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap, terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun gak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, gak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberi kenikmatan ya, kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam. Ya, itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya. Balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah ayat ini, Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi. Pindah. Oh berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan gak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Terus Quran surah Abasa. Ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya, di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini, CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat, pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat.
Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kufaru min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa akhbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal.